Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ristiana dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pentingnya Menerapkan Etika Bermedia Sosial dalam Islam untuk Menyikapi Hoax. Media sosial adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh teknologi digital yang memiliki ciri khas utama sangat mudah sekali ditemui pada kehidupan masyarakat di era revolusi. Media sosial menawarkan berbagai bentuk kebebasan untuk menerima ataupun memberi pendapat pada seluruh khalayak. Dan informasi juga dapat diterima dengan mudah dan cepat disebarluaskan. Penggunaan media sosial yang tidak memiliki filter yang dapat menyaring informasi yang diperoleh dan tidak ada batasan untuk memberikan informasi seperti halnya memberikan berbagai informasi kebohongan dan sesukanya saja, bahkan mengerucut pada tindakan kriminalitas seperti mengintimidasi seseorang dan lain sebagainya. Tentu perkara ini dapat membahayakan serta sangat merugikan orang lain. Sedangkan etika adalah suatu yang dilakukan seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam Islam, etika disebut dengan akhlak. Etika diperoleh dari norma-norma dan nilai-nilai. Namun, paling pokok di sini adalah etika dengan berdasarkan pada sumber hukum dalam kehidupan meliputi Al-Quran dan hukum negara. Etika bertujuan untuk mengontrol setiap perilaku manusia untuk berperilaku baik. Apabila sikap manusia pada saat melakukan apapun menjadi terkontrol, ia akan mengetahui apa yang boleh dan tidak dilakukan, terutama di saat bermedia sosial, hingga dapat menjadikan sebuah kebiasaan yang tentunya dapat berdampak positif bagi setiap pengguna, juga dapat meminimalisir segala bentuk kriminalitas dari penggunaan teknologi digital dalam bermedia sosial. Akhir-akhir ini, media sosial semakin tidak terkontrol, bahkan pada tahapan biasa menjerumuskan seseorang pada perangkap setan. Betapa tidak, media sosial yang seharusnya dijadikan wahana untuk bersilaturahmi, berbagi pengalaman dan berita yang mencerahkan serta menyejukkan, justru digunakan secara masif menyebar berita bohong untuk melancarkan serangan kepada pihak lain. Fitnah yang dalam agama jelas dilarang keras. Di era keterbukaan informasi ini justru semakin marak, dan media sosial lagi-lagi dijadikan sebagai media untuk menyebarkannya. Tidak hanya fitnah, media sosial juga menjadi ajang gibah, namimah atau adu domba dan sejenisnya. Islam dan kaum muslimin adalah yang paling bertanggung jawab untuk terlibat aktif dalam menemukan solusi hingga tuntas. Terlebih, Islam adalah agama yang sempurna yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk cara atau adab bermedia. Berkenaan dengan kemajuan teknologi, Islam bukan agama yang menutup diri dari kemajuan teknologi. Akan tetapi, Islam telah memberi batasan-batasan penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan. Batasan tersebut telah disimpulkan dalam makna kemaslahatan untuk umat manusia itu sendiri. Etika bermedia sosial menurut Islam meliputi: yang pertama, media sosial dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, berinteraksi melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten atau informasi di media sosial antara lain: konten atau informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah. Konten atau informasi yang baik belum tentu benar. Konten atau informasi yang benar belum tentu bermanfaat. Konten atau informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik. Tidak semua konten atau informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.
Setiap muslim yang berinteraksi melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. Yang kedua, mempererat persaudaraan atau ukhuwah, baik persaudaraan keislaman ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kebangsaan ukhuwah wataniyah, maupun persaudaraan kemanusiaan ukhuwah insaniyah. Yang ketiga, memperkokoh kerukunan baik internal umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Yang keempat, setiap muslim yang berinteraksi melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Yang ketiga, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Yang keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang dilarang secara syar'i. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Yang kelima, memproduksi, menyebarkan, diaksesnya konten atau informasi masyarakat hukumnya haram, memproduksi, menyebarkan konten informasi tentang hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal sejenis dan atau yang tidak membuat benar dapat kepada dan atau membuat dapat terkait pribadi kepada orang lain dan halayak umum hukumnya haram. Yang ketujuh, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram, kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Yang kedelapan, memproduksi dan atau menyebarkan konten atau informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu halayak hukumnya haram. Yang kesembilan, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke halayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram. Yang terakhir, aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa, dan orang yang memfasilitasinya. Etika dalam bermedia sosial meliputi silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pada saat berinteraksi di media sosial, utamanya harus mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, muasyarah bil ma'ruf, persaudaraan ukhuwah, saling wasiat akan kebenaran al-haq, serta mengajak kebaikan, amal ma'ruf bil al-amar bil al-ma'ruf, dan mencegah kemunkaran, al-nahyu al-munkar. Apabila kita menjumpai hoaks yang belum diketahui kebenarannya, maka sebaiknya tidak mempercayai berita tersebut, apalagi menyebarkannya. Sebaiknya kita melakukan tabayun terhadap berita tersebut. Juga kita sebagai muslim menghindarkan diri dari dusta, karena orang yang menyebarkan berita bohong akan mendapat azab yang besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.